Dari Jalan M Sangaji 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers, apa kabar hari ini? Seperti yang sudah di-share di media sosial kita bahwa siang hari ini kita akan ngobrol seru bareng BPJS Kesehatan Cabang Sleman ya Star Lovers. Dan di studio sudah ada dua tamu widya nih di siang hari ini. Yang pertama ada Mas Diego Arizona, petugas pemeriksa BPJS Kesehatan Sleman. Selamat siang Mas Diego. Selamat siang, halo. Terus yang kedua ada Mbak Imruatul Hidayati atau Mbak Iim ya biasanya ya. Iya, Staf penagihan BPJS Kesehatan Sleman. Kabar baik Mbak Im? Alhamdulillah baik Mbak Widya. Alhamdulillah ya. Mas Diego biasanya sama yang lain ya partnernya, sekarang udah ganti nih. Jadi silakan Star Lovers. Reshuffle ya. Sesuai dengan yang terjadi gitu ya, ada reshuffle di situ ya. Silakan bergabung bersama kami Star Lovers di 0818621013 atau di Instagram kita Star Jogja FM. Tema kita siang hari ini, jangan salah kalau kartu Star Lovers aktif tapi belum tentu bebas tunggakan. Nah, seperti apa itu kita akan bahas. Tapi yang pertama-tama kita pengen tahu dulu gitu ya, segmen peserta PBPU atau pekerja bukan penerima upah dalam program JKN BPJS Kesehatan ini. Yang dimaksud dulu deh, ini dulu ya, sebelum akhirnya kita ke tema intinya gitu ya. Peserta PBPU, pekerja bukan penerima upah tuh apa sih di JKN BPJS Kesehatan nih? Siapa Mas Diego atau Mbak Iim nih? Mas Diego dulu aja. Oke, Mas Diego dulu. Silakan Mas Diego. Baik, selamat siang Star Lovers yang setia. Sebenarnya yang dibilang Mbak Widya itu PBP itu kan sebenarnya singkatan ya, pekerja bukan penerima upah. Sebenarnya kan kita kalau di kalangan masyarakat ya, mungkin yang Star Lovers pernah dengar di kalangan umum itu PBP itu adalah seperti pemberdaftaran mandiri perorangan. Jadi di kita tuh ada beberapa segmen, banyak sekali ya segmen-segmen atau istilahnya tuh kategorinya. Kalau secara garis besar kita tuh dibaginya dua, yang PBI sama non PBI. PBI itu mungkin Star Lovers pernah dengar itu di lapangan itu seperti kayak kalau dulu tuh apa ya, jam kesmas ya atau jam kesos ya. Nah pokoknya yang dibayar oleh pemerintah lah. Lalu yang PBPU ini maksudnya kategori adalah non, yang bukan PBI. Di situ nanti ada segmennya seperti PPU, pekerja belum badan usaha, terus PBPU itu sendiri dan bukan pekerja. Ya simpelnya yang mendaftarkan tapi yang mandiri perorangan, yang nanti per jiwa 1 kakak. Itu yang PBPU maksudnya. Oke, singkatnya adalah ini mandiri perorangan begitu ya, betul, yang pekerja bukan penerima upah ini nih Star Lovers. Oke, kemudian ke tema kita nih gitu ya. Penyebab utamanya biasanya nih kategori atau segmen PBPU, pekerja bukan penerima upah ini mengalami tunggakan iuran tuh apa aja sih yang selama ini terjadi? Nah, ini ahlinya Mbak Im. Langsung ya ke staf penagihan ya. Kita lempar-lempar gitu ya. Kalau peserta langsung ke Mas Diego, kalau masalah duit ke saya gitu kan. Nah, ini langsung ke staf penagihannya gitu. Rata-rata yang terjadi kenapa sih Mbak Im? Kalau misal ada peserta yang menunggak itu ada beberapa penyebab ya Mbak Widya ya. Jadi kalau misalnya yang pertama tuh pasti sifat naluriah manusia, lupa. Iya, itu alasan gitu yang paling sering kan, lupa yang pertama. Yang kedua biasanya tidak ada dana. Ya, biasanya seperti itu. Langsung yang ketiga itu biasanya dia sendiri tidak tahu kalau dia sebagai peserta BPJS Kesehatan. Seperti itu. Jadi kadang begini nih Kak, misalnya ada pendataan penduduk misalnya, sudah terdaftar belum gitu. Kejadian yang di lapangan memang adanya seperti itu. Jadi kadang tuh mereka nggak tahu kalau ternyata sudah didaftarkan oleh lurahnya, ternyata didaftarkan oleh keluarganya. Apalagi keluarganya itu merantau ya Kak ya. Misalnya nih ada ibu, bapak punya anak 2, yang 1 merantau. Nah, ketika yang merantau itu ingin menggunakan seperti itu kan belum pecah kakak nih, nah kan didaftarkan sama anaknya gitu. Biasanya sama si anak kalau sudah tidak dia memakai, lalu kalau sudah tidak
dirasa tidak memakai BPJS Kesehatan, terus tidak dibayarkan lagi gitu. Tapi kita kan pasti nagihnya ke yang asli alamat kan. Betul. Nah biasanya, loh iya ya saya terdaftar ya, karena kan pendaftaran BPJS Kesehatan kan harus 1 KK gitu. Biasanya secara garis besar 3 itu sih Kak. Oke, yang pertama lupa biasanya. Ini yang paling banyak ya, yang paling sering ya. Lupa, kemudian tadi tidak ada dana. Yang ketiga ada kemungkinan tidak tahu kalau dirinya itu sudah dilindungi oleh CKNKIS. Oke, nah ini nih dampaknya kalau hingga akhirnya peserta PBPU ini menunggak iuran BPJS, seperti apa nih? Kalau dampaknya pasti ya Star Lovers ya semuanya, kalau misalnya merasa tidak membayar iuran BPJS Kesehatan dengan tepat waktu, itu pasti akan tidak aktif, nonaktif. Dimana kalau kepesertaannya tidak aktif maka tidak bisa digunakan untuk berobat seperti itu. Oke, dibilang tidak aktifnya itu maksudnya menunggak dalam arti paling lama berapa bulan sih hingga akhirnya ini di nonaktifkan nih karena udah beberapa bulan, itu batas waktunya sampai kapan sih? Di awal bulan ketika, jadi misal pembayaran terakhir di bulan Juni gitu ya, bulan Julinya dia langsung nonaktif. Langsung ya? 10, iya. Kalau dia belum ada langsung pembayaran. Bulan berikutnya langsung nonaktif ya. Wow. Nanti pas mau pakai nonaktif. Nah ini yang gawat ya. Oke. Jadi memang benar-benar harus dipastikan gitu ya bahwa kepesertaan BPJS ini aktif ya Star Lovers ya. Karena dampaknya itu tadi langsung nonaktif. Nah kalau peserta PBPU sendiri ini misalnya menunggak, berarti artinya tidak bisa mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan ya. Betul. Ini mutlak ya. Mutlak nggak bisa. Oke. Ya sudah, kalau nggak bisa ya harus diaktifkan berarti ya. Harus diaktifkan. Oke. Nah sebelum mengaktifkan terlebih dahulu, biasanya kan ada banyak peserta yang bingung nih, bagaimana caranya kita tahu jumlah tunggakan kita, karena itu tadi lupa bulan kapan aku terakhir ya gitu. Bagaimana caranya peserta ini bisa tahu jumlah tunggakan iurannya ini berapa? Jumlah tunggakan iuran itu bisa dilihat di aplikasi mobile JKN. Jadi kami ada aplikasi mobile JKN. Aplikasi mobile JKN itu segala informasi tentang BPJS Kesehatan dalam satu genggaman. Di situ juga ada kartu EKIS digital, jadi kartu BPJS Kesehatan digital. Lalu ada iuran, bahkan ada antrian online. Ada juga bisa berganti vaskes di situ, di aplikasi itu gitu. Jadi sudah dimudahkan dengan aplikasi mobile JKN seperti itu. Oke, jadi emang harus dan wajib gitu ya untuk mendownload aplikasi mobile JKN ini. Nanti ketika dicek di situ berarti udah bisa nih. Misalnya kan kita masuk, terus ada nama kita tuh. Nah, taunya di bagian yang mana nih? Tahu tunggakannya? Kalau misal ada tunggakan, biasanya nanti ketika masuk di home aja tuh nanti di pojok kiri atas tuh udah ada notif. Anda mempunyai tunggakan sebesar sekian, seperti itu. Tapi itu kayaknya cuma satu orang ya? Iya, enggak, satu keluarga. Satu full. Satu keluarga. Jadi satu keluarga yang terdaftar di situ. Nanti untuk dilihat nih siapa aja nih yang terdaftar jadi satu keluarga aku, misalnya kayak gitu. Nanti ada di detail tagihan. Jadi ada menu detail tagihan di situ, gitu. Jadi nanti bisa ketahuan juga tuh pembayaran terakhirnya kapan. Oke, jadi sesimpel itu ya. Menggunakan mobile JKN, terus di kiri atas itu pasti ada notifnya gitu ya. Dan di situ udah ada detailnya berapa kira-kira tunggakannya, begitu ya. Oke, nah itu cara yang paling gampang untuk bisa tahu jumlah tunggakan iurannya berapa. Tapi kalau misalnya yang masih belum terbiasa gitu ya, atau masih bingung menggunakan mobile JKN, mungkin bisa mengakses kanal layanan apa aja nih Mbak Iin? Kanal layanannya kita ada di call center 165, ada juga di Pandawa. Pandawa itu pelayanan BPJS Kesehatan melalui WA. Gitu. Oke, siap. Jadi ada beberapa kanal yang bisa dipilih untuk apa kira-kira yang mana yang paling Star Lovers nyaman gitu ya digunakan untuk menanyakan, termasuk juga jumlah tunggakan iurannya dari Star Lovers nih gitu ya. Jadi nanti udah tertera di situ. Kemudian dibayar, harus lunas dulu baru bisa aktif ya? Iya, kalau lunas dulu baru bisa aktif itu benar. Tapi kalau misalnya untuk pembayaran harus sekaligus, itu sebenarnya enggak juga Kak. Jadi misalnya kok
sekiranya berat gitu kan, kalau misal wah tagihanku segitu ternyata berjuta-juta gitu. Ternyata berjuta-juta karena aku nggak tahu tiba-tiba kok ini gitu kan. Nah itu bisa pakai program rehab. Nah program rehab itu kita ada 2 kategori Kak. Jadi program rehab untuk PBPU murni atau peserta mandiri, yang kedua adalah PBPU menunggak yang sudah beralih segmen. Nah kan yang mau kita bahas yang ini kan PBPU menunggak yang sudah alih segmen kayak gitu kan. Nah itu apalagi tuh PBPU menunggak. Makanya ini sesuatu hal yang baru ya. Karena kan biasanya taunya program rehab atau program mencicil ini taunya ya udah yang mandiri aja. Ketika udah beralih segmen, otomatis aku udah nggak ngurusin itu. Iya, apalagi udah merasa ya, oh aku udah ditanggung sama kantor kok, udah aktif kok, misalnya kayak gitu kan. Nah, jadi kalau untuk program rehab yang PBPU murni itu untuk jumlah bulan yang bisa dicicil itu kan maksimal di 24 bulan. Tapi kalau untuk yang PBPU menunggak alih segmen yang dimana dia sekarang posisinya bekerja nih, kartunya aktif nih, gitu. Tapi dia sebelum bekerja punya tunggakan itu ada ini nih, ada promo spam, nggak promo ya, kalau promo kan ada batas waktunya ya. Apa tuh promo langsung hijau? Iya, apa tuh promo gitu kan. Jadi kayak ada kemudahan gitu loh Kak. Jadi kalau untuk yang bekerja itu bisa sampai 36 kali. Berarti bisa 36 bulan. Berapa tuh 3 tahun ya karena. Dan 3 tahun dan otomatis itu untuk berapapun besaran tunggakannya. Jadi berapapun besaran tunggakannya, asal dia punya tunggakan di Mobile JKN, asal dia sekarang adalah peserta penerima upah yang dia sekarang posisinya ditanggung oleh pemberi kerja, baik itu ASN atau swasta, dia bisa menggunakan fasilitas rehab yang cicilannya sampai 36 bulan. Jadi misalnya dia tagihannya itu 360, ya dia bisa tuh dibikin 36 bulan gitu. Jadi ini mempermudah juga ya. Mempermudah juga. Ini kita sekarang menjelaskan dulu terkait dengan alih segmen ini. Ini Mas Diego nih berarti pakarnya ya. Enak sekalian IIM. Terus apa gunanya di sini ya? Support system. Nah Mas Diego, ini kan mungkin banyak juga Star Lovers mungkin yang juga alih segmen begitu ya. Betul. Karena awalnya dari mandiri terus akhirnya bekerja, ternyata nggak tahu nih kalau masih punya tunggakan. Nah mungkin dari ini dulu deh, segmen mandiri kemudian beralih segmen nih seperti apa nih Mas Diego? Ya, jadi gini Star Lovers, sesuai dengan sebutannya ya, beralih segmen. Ya secara singkat berarti berpindah segmen. Dimana tadi yang sudah dijelaskan di awal gitu kan, kita ada beberapa segmen. Yang awalnya tadi yang PBI sama non PBI ya, dimana non PBI tadi ada yang PPU, maksudnya itu adalah pekerja di badan usaha atau swasta atau PNS, ada juga PBPU, terus ada juga yang bukan pekerja. Nah yang alih segmen ini adalah yang untuk hari ini itu beralih segmen dari sebelumnya itu adalah yang PBPU atau yang mandiri. Jadi singkat kata adalah Star Lovers, sebelumnya adalah yang bersangkutan itu mendaftar mandiri perorangan, terdaftar di perorangan mandiri, lalu segmennya beralih, entah itu nanti jadi PNS ataupun mungkin jadi yang PPU badan usaha swasta, pokoknya beralih segmen dari yang dulunya perorangan sekarang menjadi yang PPU tadi. Nah dalam peralihannya tadi sebelumnya itu kan ada kayak iurannya yang belum lunas, belum terselesaikan. Nah itu kebanyakan di lapangan ya, atau kebanyakan masyarakat atau Star Lovers itu biasanya taunya kalau sudah beralih segmen taunya selesai. Iya betul. Nah kan, sama pas kunjungan lapangan juga begitu. Curhat sekalian ini. Bukan hanya ke perorangan ya, sekelas badan usaha pun itu pas kita kunjungan itu mereka tuh kayak kalau boleh saya sebutkan itu kayak kalau di kita misalkan menyebutkan kayak PLN lah, listrik kita kalau misalkan nggak mengisi pulsanya atau tokennya ya kalau sekarang ya, terus kita beranggapan otomatis kan kalau sudah tidak diisi tidak aktif, mati, dalam arti listriknya mati. Kita juga sama, mati dalam arti kartunya non aktif. Tapi kalau di PLN itu kan nggak ada gulungan ya. Nah kalau di kita kayak di badan usaha tuh kadang pas pada waktu kita mau menagih, kita mau datang ke badan usahanya, dia taunya oh ada ya mas, gulungannya ya mas, kirain kalau kita sudah nggak bayar kita berhenti itu sudah selesai. Ya benar, selesai dalam arti tidak aktif.
Tapi kan tetap ada gulungannya. Bedanya kalau yang alih segmen ini, selama dia sudah beralih segmen, sudah berpindah segmennya dari yang mandiri sekarang ke badan usaha, itu tidak ada gulungan, tapi tetap kita istilahnya apa ya, menuntut lah, kalau apa istilahnya, untuk mencari yang dulu tuh menjadi memang kewajiban mereka untuk ada tunggakannya dilunasi. Jadi beralih segmen itu istilahnya tuh dulu dari segmen mandiri perorangan dan belum ada sesuatu yang belum selesai, terus berpindah ke badan usaha gitu, Pak. Oke, nah ini apakah nanti taunya itu dari mana gitu? Maksudnya sebagai pekerja kan kita kadang ya udahlah gitu kan udah dibayarin sama kantorku, terus apakah nanti lewat HRD-nya atau gimana tuh nanti Mas Diego? Kamu masih punya tunggakan gitu? Betul juga, itu memang salah satu ada ya kayak semacam kendala atau dilema kita juga, karena memang kalau secara pribadi kita juga pasti masih menghubungi pekerjanya atau pesertanya tadi, dalam arti bisa melalui, kadang kita ada telecollecting, terus ada kayak email juga kita menghubungi ke masing-masing pribadinya. Tapi kan tetap tidak dipungkiri mungkin ada yang sudah ganti email bisa betul. Ada yang ganti nomor bisa juga lah. Kalau sampai saat ini yang kita alami di lapangan mungkin juga pernah beberapa kali kita udah sosialisasi dan pernah juga kunjungan lapangan ke badan usaha, langsung jemput bola ya istilahnya Itu mungkin bertanya-tanya, loh kok saya udah kerja di perusahaan tapi kok masih kayak disuruh panggil HRD-nya. Jadi itu kita lebih ke berkolaborasi dengan badan usahanya. Karena kan dulunya mereka perorangan mandiri lalu kerja di suatu perusahaan X misalkan. Nah ya di perusahaan X tersebut kan kita minta bantuan, karena kan sekarang menjadi bagian dari perusahaan X tersebut. Jadi kita koordinasi dengan HRD-nya, personaliannya, minta bantuan, kita mengadakan sosialisasi, mengadakan semacam nanti pertemuan, jemput bola untuk ini loh ada data karyawan di tempat perusahaan Bapak Ibu yang masih memiliki tunggakan tersebut, dan itu kan harus sesuai dengan undang-undangnya, perpresnya itu harus wajib dilunasi. Ya sampai sekarang kalau ditanyakan ya memang tahunya dari pertama itu kita biasanya konfirmasi HRD, atau kedua misalkan tadi seperti Mbak Im bilang ngecek masing-masing ke mobil JKN-nya Mbak, itu otomatis udah terkonek kok. Otomatis terkonek ya? Tahu ada tunggakan, udah tahu. Keluar. Jadi kalau misal kan kalau aplikasi mobile JKN itu kan sebenarnya wajib ya, wajib dimiliki oleh semua peserta BPJS Kesehatan gitu. Kita mengharapkannya semua peserta BPJS Kesehatan itu sudah memiliki aplikasi mobile JKN, karena itu memang berguna banget gitu loh Kak buat kita. Nah biasanya kalau memang dia punya tunggakan, ketika yang bersangkutan itu sebagai peserta mandiri akan keluar tuh di aplikasi mobile JKN Anda memiliki tunggakan sebesar sekian, seperti itu. Nah tapi kadang kalau misalnya dia masih single nih Kak, dia masih single, dia dibayarkan dipotong gaji, dia sebagai peserta PPU, yang keluar itu hanya tunggakan untuk dirinya sendiri, seperti itu. Jadi misalnya bapak, ibu sama adiknya itu nggak keluar di situ, jadi keluar hanya untuk tunggakan si A itu. Nah itu nanti misalnya nih akan dibayarkan, nah itu bisa dicicil di 36 bulan itu, seperti itu. Dan kenapa kami melakukan penagihan untuk peserta yang menunggak. Jadi peserta menunggak lalu dia beralih ke ini ya, jadi pekerja istilahnya kan kayak gitu kan. Nah itu kenapa kita melakukan itu kan mumpung masih kerja gitu kan, mumpung masih kerja. Yang namanya usia produktif seseorang itu kan kita nggak tahu sampai kapan nih kan. Sementara seperti yang tadi Mas Diego sampaikan, kita ini tagihannya melekat terus nih gitu kan. Itu kan seperti yang tertuang di Perpres nomor 82 tahun 2018 ya, bahwasanya untuk tagihan BPJS Kesehatan itu tidak ada pemutihan gitu. Kita nggak kayak kantor pajak gitu. Padahal berharap ya. Banyak yang berharap seperti itu Kak. Jadi kayak tagihannya itu kan akan terus berlanjut gitu kan. Nah kalau semisalnya ini si A dia sudah tidak bekerja, misalnya pensiun katakanlah ya, udah pensiun, penghasilannya turun, ketika mau mendaftar sebagai, kan otomatis kalau sudah tidak ditanggung dari perusahaan dia akan mendaftar sebagai peserta mandiri nih ya kan. Nah ketika dia mendaftar sebagai peserta mandiri, si tagihannya itu ngikut gitu loh. Jadi kalau misalnya
nggak dilunasin ketika masih bekerja, ketika nanti beliau pensiun, katakanlah pensiun itu bukan untuk ASN aja ya, gitu kan, ada ya maksudnya swasta itu kan pasti ada batas usia produktifnya gitu ya. Mungkin kita ubah jadi usia tidak produktif, ya bukan tidak produktif ya, sudah tidak bekerja gitu kan. Ya sih. Nah itu dia akan ngikut. Nah kalau misalnya ngikut nih kelihatan kan banyak banget ya, aduh banyak, aku udah nggak bekerja, aku udah nggak ada penghasilan. Ya mungkin ada penghasilan tapi kan pasti menurun gitu. Ketika nanti mau mendaftar sebagai peserta mandiri, tunggakannya banyak, ujung-ujungnya apa? Nggak daftar, ujung-ujungnya apa? Nggak punya penjaminan lagi. Kan seperti itu kan jadi makin kasihan ya, apalagi usianya semakin senja gitu kan. Pasti kan untuk resiko ke anak senja coy. Nyambungnya ke kopi. Lanjut Mbak. Tapi emang paling enak senja-senja minum kopi sih ya, makan bolu. Jadi ketika di usia senja kan otomatis yang namanya resiko sakit kan lebih tinggi ya daripada kita pas masih muda gitu. Kok jangankan usia senja aja, kita masih muda aja sekarang sering kok gitu 30 plus itu kan pasti udah ini. Nah itu kalau misal dia tunggakannya ngikut, jadilah dia keberatan bayar, jadilah dia nggak punya jaminan kesehatan gitu kan, makin tambah kasihan gitu. Itulah kenapa kita menjemput bola ya, menjemput bola asik. Menjemput bola gitu. Jadi sebenarnya kita tuh lebih kayak memudahkan gitu loh, memudahkan untuk para pekerja ini. Ayo dong yuk, mumpung masih bekerja yuk gitu, kita ini ringankan nanti usia tua kita gitu. Kok jadi melankolis banget ya saya. Ini menjawab berbagai macam pertanyaan, termasuk pertanyaan kenapa sih kan udah di segmen yang lain masih aja ditagih gitu, padahal kan udah aktif ya menggunakan segmen yang lain kan aktif gitu. Nah ini yang bikin akhirnya nggak sadar gitu ya, karena aku menggunakan BPJS bisa aktif karena beda segmen kok gitu. Aku aku berobat masih bisa aktif aja. Aku kan udah dipotong gaji, udah dibayar dari kantor gitu kan. Jangan salah gitu kan, udah aktif pun kadang juga bisa jadi memang punya tunggakan gitu. Dan maksudnya sumber-sumber dari tunggakannya itu kan juga berbagai macam ya gitu. Bisa jadi nih dia anak dari PBPU katakanlah, tunggakannya waktu dia ketika ikut bapak ibunya, ketika dia udah didaftar dari kantor, dia muncullah tunggakan itu. Yang kedua menikah misalnya seperti itu. Menikah nih misalnya, saya nikah nih sama suami saya tuh punya tunggakan nih. Kan otomatis ya nggak bawa sial juga, dia bawa beban maksudnya. Kayak gitu ya. Aku nikahin kamu. Iya kan nanti jadi toksik ya gitu kan. Nah itu nikah ketika si suaminya itu punya tunggakan kan biasanya gini nih, aku udah nikah nih, suamiku bisa nggak ditanggung BPJS-ku misalnya kan kayak gitu. Ketika suaminya masuk langsung dia keluar tuh tunggakannya si suaminya, ya bisa dialihkan tuh bisa, tapi kan tetap ya ada tunggakan kayak gitu juga gitu loh Mbak. Tunggakannya tuh ngikut terus gitu loh, dia kayak yang dia kayak menghantui kali ya, kayak nggak selesai-selesai kayak nggak selesai-selesai. Jadi mumpung masih bekerja, ayo kita selesaikan gitu, biar nanti kalau misal kita pensiun tuh ya udah kita tinggal di rumah minum kopi ya, sambil siram-siram tanaman gitu aja. Kenapa ya bayangannya pensiun siram-siram tanaman ya? Oke deh, kita jeda dulu ya Mbak Im dan juga Mas Diego ya. Sembari kita membayangkan siram-siram tanaman besok ya, supaya nggak ada tanggungan nih Salovers ya. Jadi silahkan yang pengen bertanya terkait dengan alih segmen ini Salovers silahkan di 0818621013 atau di Instagram kita @sarjogja_fm. Kita akan balik lagi setelah jeda yang satu ini. Kembali lagi bersama kami Salovers bersama BPJS Kesehatan Cabang Sleman, dan kita membicarakan terkait dengan alih segmen ya Salovers ya. Tadi udah banyak disinggung sama Mas Diego nih, petugas pemeriksa BPJS Kesehatan Sleman, dan juga Mbak Iim, staf penagihan BPJS Kesehatan Sleman, di mana ini biasanya nih nggak ngeh gitu ya Salovers ya gitu. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di 0818621013. Kita bacakan dulu ya, ini Mbak Iim dan juga Mas Diego ya. Thank you. Ini ada Mas Torik di Kulon Progo sih ini sebenarnya, tapi lagi dengerin ya. Ini
ngomong kalau pindah kerja ke kota Jogja di sebuah resto, tapi belum dikasih BPJS Kesehatan. Nah, ini ditanyakan gitu ya, belum didaftarkan nih. Nah, ini bagaimana ya harusnya ya? Apakah harus terus tanya ke perusahaannya supaya terlindungi? Apakah ada nggak sih batas waktu perusahaan supaya bisa segera didaftarkan ke BPJS Kesehatan? Boleh. Gimana nih tanggapannya? Jadi gini Mas Torik ya, intinya kan dia udah pindah perusahaan, terus singkat kata belum didaftarkan ke perusahaannya ya. Yep. Kalau misalkan ini kan sebenarnya agak tricky ya, karena kan kita juga pastikan juga nggak pengen melindungi Mas Toriknya ya sebagai pekerja, kan juga nggak mungkin juga tiba-tiba langsung ekstrim atau gimana, daftarin gue atau gimana, enggak. Intinya tuh konfirmasi dulu, dikomunikasikan. Karena kan kita kalau pendaftaran ke badan usaha itu kan bukan langsung aktif. Maksudnya tuh kayak sekarang nih didaftarkan terus langsung aktif enggak. Karena kan kita ada kayak masa prosesnya, didaftarkan di bulan ini baru aktif di bulan berikutnya. Terus ada masa cut off juga, misalkan didaftarkan di tanggal-tanggal mungkin kayak sekarang 26 itu kita ada cut off-nya, baru bisa aktif di 2 bulan berikutnya. Nah, mending dikomunikasikan dulu ke HRD-nya atau personalianya, sudah belum didaftarkan. Misalkan mau minta konfirmasi pasti, kalau setiap pendaftaran itu memang kita melalui HRD atau personalia, karena biar satu pintu. Karena nggak mungkin kita satu-satu ke pekerjanya langsung datang ke BPJS atau gimana, soalnya kan takutnya juga nanti kita juga salah data juga, atau mungkin ribet, atau mungkin terlalu crowded, malah jadi nggak fokus kan. Lebih efisien, efektif juga melalui satu pintu lah HRD-nya. Setelah ditanyakan, nanti bisa dikonfirmasi dulu sudah benar belum didaftarkan. Kalau pendaftarannya kita itu kan nanti ada kayak pakai sistem namanya tuh EDABU, elektronik atau badan usaha. Di situ nanti ada prosesnya, ada tiketnya. Misalkan sudah didaftarkan, nanti ada proses tiketnya, bisa minta tolong ke HRD-nya dikomunikasikan. Nah, misalkan sebagai untuk Mas Torik biar percaya nih, yakin aku udah didaftarkan, bisa minta itunya enggak, tiket bukti pendaftarannya. Nah, misalkan sampai dengan tahap itu, misalkan Mas Torik kayak merasa kok nggak ada jawabannya, terus kayak ngambang-ngambang gitu, itu boleh. Kalau saya sarankan pertama, kita bisa sih langsung ke BPJS Kesehatan setempat yang misalkan tuh wilayah kerjanya. Tadi katanya di kota ya, kalau di kota berarti BPJS. Ya tadi pendaftarannya di kota ya Mas Torik ya. Kerjanya pindahnya di kota. Nah, berarti, tapi domisilinya Kulon Progo tadi. Nah, tetap domisili perusahaannya itu bisa konfirmasi ke BPJS yang di kota. Tetapi kalau lebih bijaknya, lebih enaknya tuh kita juga sudah kerjasama dengan disnaker setempat. Nanti datangi dulu ke disnakernya. Disnaker sudah tahu kok bahwa setiap pekerja itu wajib diikutkan di perusahaannya. Setelah nanti disnakernya konfirmasi, nek belum bisa nanti baru ada kayak koordinasi dengan kita. Tapi tetap coba pertama dulu, soalnya memang proses pendaftaran badan usaha itu nggak langsung terdaftar Mas Torik. Takutnya memang baru diproses, tapi kan nggak tahu, dicoba dulu komunikasikan. Gitu dulu aja. Oke, jadi prosesnya bisa sampai 2 bulan ya tadi bisa. Ya? Sampai 2 bulan. Kita ada cut off-nya. Karena ada cut off itu tadi gitu ya. Dan yang bisa mengakses EDABU tuh hanya personalia atau HRD begitu ya. Iya, jadi betul. kita nggak bisa nih, jadi minta tolong ke personalia atau HRD-nya untuk mengurus ini atau konfirmasi terlebih dahulu. Iya, Kira-kira betul. udah didaftarkan bener atau enggak gitu. Oke, sudah terjawab ya gitu ya. Kemudian ada yang bertanya gini juga, berarti kalau peserta PBPU yang menunggak itu kalau sudah bekerja otomatis bisa beralih ke PPU ya, pekerja penerima upah gitu kan. Tadi informasinya berarti betul gitu ya. Ini dari Bu Sri nih yang nanya. Iya. Jadi selamat siang Ibu Sri. Iya. Ibu-ibu langsung ya. Kayak ketemu bestie gitu. Jadi tadi Bu Sri kan menanyakan begini ya. Kalau misalnya dia peserta PBPU menunggak terus bekerja, otomatis bisa beralih menjadi segmen peserta PPU. Kalau dibilang otomatis, mohon maaf, nggak bisa. Karena kan pendaftarannya harus lewat HRD. Kenapa harus lewat HRD? Seperti yang sudah dijelaskan sama Mas Diko tadi, kita punya sistem tersendiri. Dan yang kedua, ini yang paling penting terkait dengan iuran. Apa tuh? Nah, apa tuh iuran gitu? Iuran bukan iuran sampah atau PKK ya Ibu ya, bukan. Jadi kalau pekerja peserta BPJS Kesehatan
segmen pekerja itu kan untuk iurannya 1% dipotong dari gaji dan 4% ditanggung oleh perusahaan. Nah, itulah kenapa harus didaftarkan oleh perusahaan gitu, karena menyangkut dengan pembayaran dari iuran itu sendiri seperti itu. Jadi sebenarnya dari perusahaan pun juga diwajibkan mendaftarkan si pekerjanya menjadi peserta jaminan kesehatan, baik jaminan kesehatan atau jaminan kematian atau jaminan hari tua, itu udah harus pasti karena kan itu menjadi hak setiap pegawai ya Kak, ya kayak gitu tuh. Jadi kalau misalnya belum didaftarkan, mungkin bisa dikomunikasikan dengan HRD seperti apa pendaftarannya, atau saya harus misalnya, atau ketika saya masuk langsung didaftarkan, atau saya harus melalui masa training dulu baru didaftarkan, seperti itu. Itu tergantung dari kebijakan masing-masing dari pemberi kerja atau dari kantor gitu. Oke, jadi kalau ada masa training itu sangat wajar ya Mas Diego juga ya. Misalnya kan ada tuh biasanya kita training dulu 2 bulan baru nih nanti transisi didaftarkan sebagai segmen PPU begitu. Sebenarnya kalau training ini bukan celana kan Mbak? Bukan, beda. Itu training olahraga kayak SKJ gitu. Iya, masa pensiun. Sebenarnya kalau dari kita ya nih, ini kan kita di setiap perusahaan, setiap brand usaha juga ada kayak ketentuan atau mungkin peraturan masing-masing. Tapi kalau dari kita itu selama dia itu sudah masuk di suatu perusahaan, sudah kayak semacam ada kontrak mendapatkan gaji, mendapatkan perintah, mendapatkan tugas, pokoknya sudah ada kayak suatu bentuk kesepakatan, bentuk terjadinya suatu perjanjian gitu, itu sebenarnya bisa langsung didaftarkan ya. Langsung kita nggak ada kayak di BPJS kesehatan tuh tidak ada kayak istilah ini baru training ya nanti nunggu dulu gini, kita nggak ada kalau dari kita ya. Tapi kalau memang misalkan dari perusahaan ada beberapa pertimbangan, beberapa kayak pemikiran supaya memang nunggu training dulu ya kita mengikuti. Tapi kalau dari kita sebenarnya boleh langsung masuk dari boleh. Itu ya dari masa PKS kan biasanya kalau bekerja itu kan pasti ada perjanjian antara si pegawai dengan si ini. Nah kadang kan ketika masa training itu kan belum ada ininya ya, belum ada perjanjiannya. Betul. Seperti itu. Nah mungkin itu kita harus tahu juga maksudnya kita ini sudah menandatangani PKS atau belum dengan si pemberi kerja gitu. Seperti yang disampaikan Mas Diego tadi, kalau misalnya dia sudah menandatangani PKS berarti dia memang harus terdaftar sebagai terdaftar peserta JKN KIS dijamin oleh pemberi kerja. Karena nanti kalau ada apa-apa sama si pegawai kan otomatis tanggung jawab si pemberi kerja juga kan gitu. Betul. Oke. Jadi memang sebagai karyawan juga harus detail juga ya melihat kontraknya di situ gitu ya, meskipun mungkin dalam masa percobaan istilahnya ada tuh masa percobaan atau masa training lah 3 bulan atau 2 bulan gitu, harus dilihat detail gitu ya apa saja nanti yang didapatkan begitu ya. Nah ini masih dari Bu Sri nih, jadi pengen tahu mekanismenya itu alih segmennya seperti apa yang tadi dari PBPU ke PPU gitu. Ini kayaknya pengen tahu banget ya. Mungkin bisa dijelaskan secara lebih simpel aja nih Mbak Iim. Kalau ya itu tadi Ibu, jadi kalau misal memang mau beralih gitu tetap lewat HRD Ibu, jadi tetap HRD, HRD karena ya itu tadi kami sudah sampaikan untuk pendaftaran satu pintu, yang kedua terkait dengan untuk pembayaran iurannya seperti itu. Jadi memang ini sudah di ranahnya HRD atau personalia ya Bu ya. Jadi kita sebenarnya kita dimudahkan karena ada HRD itu tadi gitu. Betul. Oke. Kemudian ada juga nih peserta PBPU yang menjadi penerima bantuan iuran. Nah, ini bagaimana nih nanti ketika ada tunggakan juga sebelumnya? Oh iya, sama dengan juga ya? Sama dengan ketika dia bekerja. Jadi kalau misal peserta PBPU dia beralih segmen juga. Jadi beralih segmen itu kan sebenarnya tidak hanya dari PBPU ke PPU ya Kak ya. Jadi bisa jadi ke PBI seperti itu. Nah kalau misalnya dia ke PBI pun juga tunggakannya itu tetap akan melekat seperti itu. Jadi kalau semisalnya memang ketika sudah aktif sebagai peserta PBI ada baiknya mulai
menabung atau mencicil gitu ya. Kalau untuk sebagai peserta PBI kan memang maksimal untuk pembayaran iuran mengikuti cicilan itu kan di 24 bulan. Nah, itu nanti mungkin bisa mulai mencicil, karena kalau untuk sebagai peserta PBI itu kita tidak pernah tahu kapan dinonaktifkan. Iya, karena kan terkait dengan penjaminan itu dibayar oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, kadang dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah ada pertimbangan-pertimbangan tertentu di mana harus entah itu menonaktifkan, entah verifikasi dan validasi data itu pasti mereka jalan terus ya setiap bulannya ya seperti itu. Jadi kalau misalnya dikira ini sudah tidak masuk ke kategori penerima bantuan nih gitu, maka tidak akan dikasih tahu dulu. Jadi tidak akan ada pemberitahuan gitu loh kalau nanti akan dinonaktifkan. Tahu-tahu aja udah nonaktif gitu kan. Padahal selama ini kan kita taunya aku udah ikut yang dibayar pemerintah kok, aku udah dibayari sama ini kok sama misalnya dari pemerintah kabupaten misalnya kayak gitu. Tapi tetap kita harus memantau setiap berkala gitu kan, entah itu yang nggak setiap hari juga sih ya gitu kan. Jadi tetap harus punya aplikasi mobile JKN juga Bapak Ibu, Star Lovers ya. Jadi Mas Mbak gitu tetap download aplikasi mobile JKN. Di situ kita bisa tahu aku ini sebenarnya sebenarnya peserta BPJS tuh di segmen mana sih seperti itu. Terus aku sebenarnya aktif nggak sih? Aku tuh sebenarnya bisa tak gunakan nggak ini kartunya gitu. Nah kalau misalnya sudah bekerja kan kita tahu nih kalau misal kita udah bekerja, kita mulai bekerja, kita selesai kontrak otomatis nonaktif. Tapi kalau semisalnya kita di PBI itu yang kita nggak tahu gitu kan, bisa jadi pas diverifikasi sama validasi data sama pemerintah ternyata loh aku ternyata nggak masuk kriteria si pemerintah gitu kan. Tahu-tahu dinonaktifkan gitu. Padahal kan ibaratnya ya katakanlah itu tuh membantu banget misalnya kan seperti itu. Nanti kalau misalnya nonaktif nih, kalau kita nggak tahu nonaktif terus tiba-tiba nih mau digunakan gitu, tiba-tiba kok nggak aktif, nggak dikasih tahu ya, kita nggak ini gitu kan, nggak bisa ngasih jaminan gitu. Kalau itu sebenarnya kita bisa cek dinonaktifkan kapan, tapi kalau untuk dinonaktifkan karena apa itu kan pasti dari pemerintah karena mereka memiliki kriteria tersendiri untuk membiayai penduduknya seperti itu. Oke, jadi memang harus sering-sering ngecek gitu ya, apalagi yang PBI ini ya. Iya, dan kalau misalnya memang pas lagi aktif di PBI, jika ada dana lebih gitu, bisa untuk mendaftar rehab gitu. Jadi kalau misal ada tunggakan, aku udah PBI tapi aku ada tunggakan gitu, ya udah kalau misal ada dicicil gitu, dicicil. Misalnya nih, aku dapatnya duit nggak tiap hari, soalnya aku pekerja harian lepas, pas lagi ada disimpan, tetap ada sisihkan untuk pembayaran tunggakan BPJS Kesehatan karena bisa nonaktif sewaktu-waktu. Kalau nonaktif sewaktu-waktu dari PPI kan bisa ketika mau digunakan bisa langsung digunakan gitu, bisa langsung beralih ke PPPU lagi gitu. Oke, siap. Lanjut ini dari Mbak Nana yang ada di Sleman nih. Saya pekerja, kemarin HRD saya menginformasikan tagihan. Udah membayar lunas tapi kok terinfo denda pelayanan di mobil JKN saya ya. Apakah karena rawat inap akan terkena denda Kak? Gitu. Oh iya, jadi bukan PPPU. Enggak, jadi dia memang jika ada menunggak, jadi intinya peserta menunggak BPJS Kesehatan ketika dia melakukan pembayaran, maka warning dendanya itu akan tetap muncul di mobile JKN. Tapi nah ini nih mumpung masih aktif nih kan, masih bekerja gitu kan, warning denda itu nanti akan hilang, akan kami hilangkan, misalnya digunakan untuk rawat inap seperti itu, karena memang secara ketentuan untuk si pekerja ini yang udah bekerja loh ya gitu, yang udah bekerja dia tahu ada tunggakan, lalu tunggakannya dibayarkan, ketika mau menggunakan rawat inap nih keluar denda, itu bisa kami bantu untuk tidak dikenakan denda karena memang secara ini tidak dikenakan denda. Atau mungkin juga ya ini bukan bukannya menuduh ya Mbak siapa tadi? Nana.
Nana ini dua ya. Nah, itu konfirmasi itu tadi kan awalnya kan dia sudah bekerja di suatu perusahaan. Lalu diinfokan ada yang tadi tunggakan alias segmen tadi sudah dibayarkan. Sudah lunas ini. Sudah lunas kan makanya. Kok lewatin? Kalau tadi yang bilang Mbak 11 meter, nah Mbak Iim itu misalkan dia ngomong atau konfirmasi kita dan sesuai ya, maksudnya oh memang ini sudah dibayarkan, itu sebenarnya nggak ada kayak itu ya, nggak ada dendanya, tapi takutnya tuh di badan usahanya itu yang iurannya, yang perusahaannya kan juga di kolektif perusahaannya juga ada iuran kan Mbak, ada iuran dia kolektif ke yang tadi 1% pekerjanya, 4% oleh pemberi kerja, itu kan juga ada pendaftaran iuran di perusahaannya yang PPU-nya. Nah takutnya di situ yang ternyata menunggak. Mungkin bulan kemarin kelewatan 1 bulan, walaupun cuma kelewatan, misalkan pembayaran nih Januari sampai Juli rutin, Agustus belum terbayar, September baru dibayar. Nah itu tetap kena nanti karena ada notif dendanya Mbak. Tapi coba dikonfirmasi dulu, siapa tahu malah dari badan usahanya. Tapi kalau tidak ada seperti yang dibilang Mbak Im tadi, bisa konfirmasi kita, nanti dendanya itu tidak akan muncul lagi Mbak. Berarti nanti kalau misalnya rawat inap, apakah terkena denda atau enggak nih? Harusnya enggak. Harusnya enggak ya, karena sudah lunas itu tadi ya. Karena sudah lunas harusnya enggak. Karena kan dia sekarang sudah sebagai PPU ya. Oke. Siap. Jadi artinya harusnya udah enggak ya. Kalau misalnya itu memang muncul lagi nanti langsung menghubungi ini EP3RS, jadi pelayanan BPJS Kesehatan di rumah sakit. Jadi nanti dari rumah sakit yang akan menghubungi kami untuk konfirmasi untuk dendanya itu denda karena apa. Biasanya seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya memang itu seharusnya tidak terkena denda, kami akan kalau bahasa sistem tuh menghapuskan trigger dendanya gitu. Tapi pada intinya untuk PPU yang dia beralih segmen lalu membayar ketika posisi sudah bekerja dia sudah dialihkan sebagai peserta PPU lalu dia membayar tunggakannya, maka tidak dikenakan denda. Oke. Berikutnya pertanyaan dari Pak Arif. Baru tadi pagi ini ada pasien. Ini mungkin tenaga medis ya. Pasien yang tiba-tiba itu BPJS Kesehatannya tidak aktif. Padahal harus bukan kontrol rutin, ini cek rutin dan bahkan cuci darah juga. Nah, ini bagaimana supaya bisa membantu ya? Apakah harus ke dinas sosial dulu gitu ya untuk memastikan bahwa ini bisa diaktifkan kembali atau tidak? Oh dinas gitu. Sosial. Jadi Pak siapa tadi? Mohon maaf. Pak Arif. Oh iya Pak Arif. Pak Arif mohon izin menjawab ya Bapak. Kita lihat dulu segmen pesertanya segmen peserta apa. Nah itu dimungkinkan itu segmen dari peserta PBI. Ya karena kan nggak tahu nih nonaktif ya tiba-tiba nah itu tadi yang saya sampaikan bahwa peserta PBI itu bisa tiba-tiba nonaktif padahal digunakan rutin kan kayak gitu. Nah itu biasanya dari peserta PBI jika memang ingin diaktifkan itu ada 2 pilihan. Kalau di Kabupaten Sleman, jika yang bersangkutan itu berdomisili di Kabupaten Sleman, maka bisa langsung ke Dinsos. Ke Dinsos untuk diaktifkan kembali. Karena kan karena digunakan rutin, jadi ada riwayat digunakan rutin dan mungkin ada masuk sebagai kriteria yang memang itu dijamin oleh pemerintah, itu bisa langsung datang ke Dinsos untuk didaftarkan kembali sebagai peserta PBI. Lalu untuk kemungkinan kedua, untuk jalan keluar kedua bisa mendaftar sebagai peserta PBPU atau peserta mandiri. Gitu, langsung datang ke kantor nanti langsung aktif. Karena kan tidak lebih dari 30 hari dari dia nonaktif. Jadi kalau misalnya dia nonaktif di tanggal 1 nih, tanggal 1 September, lalu baru ketahuan di tanggal 15 September mau mendaftar sebagai peserta PBPU. Nah, itu bisa langsung aktif. Oh, bisa langsung aktif dalam satu bulan yang sama ya? Bulan yang sama begitu ya? Asal tidak lebih dari 30 hari. Asal tidak lebih dari 30 hari. Artinya kalau beda bulan tapi tidak lebih dari 30 hari bisa ya? Iya, kami hitungan hari gitu. Oke, gitu. Jadi ini tidak dikasih tahu ya tadi segmennya apa, tapi kemungkinan mungkin PBI ya. Kemungkinan PBI. Kemudian PBI bisa ke dinas sosialnya gitu ya. Itu bisa diaktifkan kembali nggak sih Mbak? Bisa ya? Bisa diaktifkan kembali. Nah itu dia, datang ke Dinsos nanti karena kan dari pemerintah itu beda-beda ya Kak ya. Jadi beda-beda dalam artian
penjaminannya itu dengan kriteria ABCD, ada yang cuman ABC seperti itu kan. Nah itu kalau untuk jika di Sleman sendiri gitu ya, di Kabupaten Sleman pada khususnya itu memang bisa untuk langsung datang ke Dinsos, nanti kita lihat tuh ini tuh masuk kriterianya mereka enggak gitu. Nah itu bisa diaktifkan. Oke, siap. Jadi bisa diusahakan lah ya. Diusahakan dulu, kalau memang nggak bisa nanti beralih segmen begitu ya. Oke. PBPU ke Mandiri begitu ya. Gitu. Sebelum 30 hari masih bisa langsung aktif begitu. Jadi bisa langsung digunakan. Oke. Ini karena waktunya sudah di ujung. Mungkin bisa disampaikan kembali ya ke Star Lovers, mengingat betapa pentingnya nih bagi peserta PBPU apalagi gitu yang menunggak untuk segera melakukan atau melunasi tunggakan iurannya nih. Monggo silakan. Dari siapa dulu nih? Himbauan ke Star Lovers. Kalau himbauannya untuk hari ini sesuai dengan judulnya ya, tema tadi kan kartu aktif tapi kok masih ada tunggakan. Kalau dari kami itu yang utama adalah tetap download Mobile JKN ya. Karena kan di situ tadi selain lengkap informasinya, untuk yang tema hari ini itu dengan mendownload Mobile JKN, Bapak Ibu teman-teman itu bisa tahu, oh ternyata saya masih ada tunggakan ya yang dulu belum dibayarkan, yang seperti Mbak Im tadi bilang ada di pojok lah, di pojok kanan atau pojok atas itu. Dengan mendownload Mobile JKN jadi bisa tahu ada tunggakannya. Nah untuk selanjutnya apabila dari Badan Usaha pengen memastikan bener nggak sih, kan juga mungkin lupa ya Mbak, tunggakannya kok saya lupa gini, itu bisa konfirmasi ke HRD-nya, nanti bisa dilanjutkan ke yang kita punya, ada namanya RO, Relationship Officer, nanti bisa dikonfirmasi bener nggak ada tunggakannya, jumlahnya sesuai tidak. Takutnya kan mungkin zaman sekarang masih takutnya ada ini apa jangan-jangan ada di sistemnya salah atau mungkin salah informasi. Itu nanti bisa dikonfirmasi jumlah tunggakannya, sejak kapannya, pembayaran terakhirnya kapan tuh bisa. Jadi kita tuh bukan asal bukan asal nih Bapak Ibu tunggakan sekian, kita ada datanya kok, kita bisa menyocokkan, sesuaikan. Jadi tetap yang tadi utama download Mobile JKN, itu juga selain untuk tunggakan juga berguna untuk lainnya. Itu dari saya sih Mbak. Oke, Mbak Im melengkapi? Oke, ya baik. Terima kasih Kak waktunya untuk Star Lovers semuanya. Mungkin saya akan menyampaikan tetap cek status keaktifan Star Lovers semuanya, cek juga apakah masih memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, terus jika memang masih ada tunggakan BPJS Kesehatan, silakan gunakan fasilitas rehab. Itu yang selalu kita sampaikan ya ke semua peserta kita gitu ya, ke masyarakat umum gitu. Kita ada kemudahan gitu. Kemudahan itu dari pemerintah gitu kan. Kita sudah diberikan kemudahan jika menunggak itu maksimal hanya di 24 bulan. Lalu misal ada tunggakan dan sekiranya berat untuk membayar, maka kita ada program Rehab 2.0, di mana kalau misalnya dari peserta mandiri maka bisa maksimal di 24 bulan cicilan, lalu untuk yang sudah bekerja maksimal di 36 cicilan. Yuk mumpung masih bekerja dan saat ini posisinya masih aktif, jadi jika ada tunggakan bisa segera lunasi gitu. Jadi kita nanti kalau pensiun bisa tinggal nyiram tanaman sambil minum kopi. Sambil minum kopi ya. Tetap ya. Keren. Thank you Mbak Im dan juga Mas Diego ya dari BPJS Kesehatan Sleman. Sama-sama. Jangan lupa download aplikasi Mobile JKN ya Star Lovers, dan jangan lupa juga sering-sering mengecek gitu ya status keaktifannya. Aku aktif atau tidak gitu ya. Takutnya nanti tiba-tiba ada tunggakan gitu kan. Nah, yang punya tunggakan juga wajib membayar hingga lunas ya Star Lovers ya, karena itu kewajiban ya. Iya, kewajiban supaya nanti di masa tua bisa nyiram tanaman, minum kopi, terus bermain bersama cucu gitu ya. Oke, saya Widya Pradipta juga pamit dulu dari bincang spesial kita ya. Sukses selalu untuk Mbak Im dan juga Mas Diego ya. Oke, kita pamitan ya Star Lovers, tetap semangat, salam sehat, sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih Anda sudah bergabung di Bincang Spesial dari Star FM.